Ya. Misalnya jalur yang RAS dan APK, maka nanti ada di sana terapi mana yang cocok. Misalnya untuk sekal misalnya ada anti-sklerosis misalnya. Jadi di setiap jalur ini akan ada terapi yang berkembang di sana. Kemudian setelah itu apakah jalur itu yang utama buat masing-masing cancer, dan di sana kita akan memilih terapi yang sesuai. Ya. Dan terakhir kita mempelajari ini semua, memeriksa semua biomarker itu untuk memprediksi prognosis. Nah, masuk ke yang sekarang. Ya, ini ongkos dan sebagainya, ini adalah dasar dari teknologi, dan tidak ada tumbuhan itu berkembang, sel berkembang kalau tidak ada pendukungnya. Nah, pendukungnya kita kenal dengan stroma. Tumbuhannya kita kenal dengan manusia. Stroma ini, contohnya yang paling gampang, bagaimana dia menjaga nutrisinya. Maka akan ada pembuluh darah, jaringan ikat sebagai penjaganya. Kalau sel kankernya sendiri paling ya. Nah, dari sini kita akan mengenal dua macam. Kalau tumor jinak itu gambarannya berbeda dengan berbeda dengan tumor ganas, gitu ya. Dimana pada tumor jinak dikatakan kalau di mikro sebetulnya inosit itu batasnya jelas, sel api, gitu ya, bulatannya baik dan sebagainya. Kita masuk ke nomenklatur. Ini basic. Secara umum, tumor jinak pasti obat. Sebenarnya fibroma berasal dari jaringan virus. Kondroma berasal dari jaringan cartilage. Akan tetapi semua ada limfoma, ya, ada leukemia, ada mesotelioma, ada melanoma. Ini walaupun obat, tapi dia masuk di nomenklatur dua penyakit. Ini pengecualian. Jadi jangan salah, ya, jangan salah. Kalau dia berasal dari mesentif, kita sebut sarkoma. Kalau dia berasal dari epitel, kita sebut karsinoma. Kalau epitel itu menyerupai kelenjar, kita kenal dengan adenokarsinoma. Nah, ini sesuatu yang harus kita nomenklatur yang harus kita pasang. Ini contohnya. Kalau dia originnya adalah otot, ya, itu kalau otot polos dikatakan, itu leukemia. Tapi kalau ganas leukemia seperti itu. Ini ya, ini dalam perjalanan pasti ada dunia yang pelan-pelan. Kita baca. Ya. Kemudian contoh lainnya adalah kalau di ini ya, di lung itu bronchial arterioma. Tapi kalau ganasnya bronkogenik karsinoma. Jadi ini terminologi yang kita harus pahami. Ya. Untuk salivary gland mungkin ya, hemorrhagic adenoma yang kita lakukan pada proteis. Nah, kalau ganas menjadi poligamic semua misalnya. Ya. Nah, kita masuk kepada etiologi. Apa sih yang menyebabkan kanker itu terbentuk? Jelas dari ada yang namanya karsinogen. Jadi yang mengindus ya. Nah, apa saja? Ya. Jadi ada agent fisik atau kimia. Kita sudah ketahui beberapa zat-zat yang dianggap sebagai karsinogen. Kemudian adanya paparan radiasi, ya. Paparan radiasi sangat luar biasa. Kemudian ada juga produk-produk mikrobial, ya. Dan ini sudah banyak ditemukan. Makin berkembang bahwa ini yang melalui suatu metodologi penelitian yang baik, akhirnya kausatif efek itu ditemukan. Ya. Jadi sebagai contoh, ini bisa dilihat. Nah, beberapa kondisi patologik yang juga berhubungan dengan neoplasma dalam hal ini misalnya ini ya, kolorektal misalnya, kolorektal karsinoma, maka kondisi inflamasi itu sangat berperan misalnya seperti itu. Ya, jadi
kita harus mengerti dari mana patogenesisnya. Jadi tidak sembarangan bahwa ini nanti semua obat bisa digunakan untuk semua tidak bisa. Jadi masing-masing memiliki tempat yang spesifik. Terus kenapa misalnya kalau misalnya ada ini harus periksa ER seperti itu nanti kita jelaskan. Jadi tidak cukup hanya diagnosis patologi biasa, malah harus masuk ke yang lebih dalam lagi. Di sini kelompok gen yang terlibat dalam kanker ini ada 4 yang utama. Jadi yang namanya onkogen. Kemudian tumor suppressor gen, ini yang menekan gen supaya tidak berlebihan dalam berproliferasi. Kemudian pengaturan apoptosis, gen yang mengatur apoptosis. Apoptosis kita tahu adalah program kematian sel secara terstruktur. Kemudian ada juga gen yang meregulasi reaksi tumor dan sel tubuh. Nah, dari sini kita bisa lihat prosesnya ya, dari karsinogen, kemudian ada proses ini, kemudian sampai akhirnya menjadi glioma malignans. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan atau terlibat dalam pembentukan kanker. Nanti kita lihat apa bisa. Nah, yang misalnya contoh di ini sedikit. Misalnya ini lihat ini. Maka kalau yang warnanya hijau ini adalah onkogen. Kalau yang warnanya hitam ini adalah untuk apoptosis. Jadi ada mutasi pada keempat fungsional utama dari gen ini yang akhirnya menyebabkan sel yang harusnya membelah satu menjadi 2 induknya mati, ini menyebabkan dia tumbuh terus-menerus. Nah ini ya dikenal juga ada driver mutation. Jadi driver mutation ini yang menggerakkan sel dari sel normal menjadi sel kanker. Kemudian ada juga yang disebut messenger mutation. Walaupun messenger mutation ini belum tentu menghasilkan, artinya begini, ketika kita cek tidak ada mutasi genetik, ketika kita cek ada mutasi genetik tapi tidak ada kanker. Nah belum tentu adanya mutasi itu menghasilkan phenotype cancer, seperti itu maksudnya. Jadi pada messenger mutation ini tidak mempengaruhi, walaupun telah terjadi mutasi. Mutasi yang merubah fungsi dikenal dengan nama driver mutasi, ya, driver mutation. Sulit ya dibayangkan ya. Nah ini kalau gambar dulu lebih enak dijelaskan. Kalau yang seperti tadi mungkin yang apa susah. Ya. Jadi kita mulai dengan satu sel dengan mutasi genetik. Di awal mungkin dia belum berubah, kemudian bertemu dengan sistem imun ditangkap dan sebagainya, belum bisa berubah. Tapi begitu dia interaksi antara kita kenal sel kanker itu sel tubuh sendiri, bukan sel orang lain. Jadi ketika sistem imun ini tidak mengenali lagi atau kalah dengan sel yang berubah itu, maka dia akan mengalami hyperplasia. Walaupun hyperplasia ini bentuknya masih mirip, dengan sel induknya. Kemudian apabila sudah mulai berubah, ini baru number ya, yang ini baru number jumlah. Tapi begitu dia sampai di displasia ini, bentuknya sudah mulai berubah. Bentuknya sudah mulai berubah. Nah, bentuknya mulai berubah, lebih jauh lagi berubah, kita sebut dengan insight. Insight itu artinya belum menembus basal membran. Ini temboknya, penjaganya. Kalau dia sudah lewat dari basal membran, dia sebut dengan invasi. Begitu invasi, dia akan melalui 12 proses metastatik. Metastatik sekitar 12 proses yang harus dilalui untuk bisa bermetastasis. Tidak gampang. Pertama, dia melepaskan ikatan dengan sesamanya.
menembus data. Jadi proses metastasi sendiri itu satu buku tebal. Jadi kalau itu dipelajari pusing. Dan saya berusaha menyederhanakan bahwa proses metastasi itu nanti masuk ke pembuluh darah. Setelah masuk ke pembuluh darah, lalu nemplok atau baru ke hati. Ini tadi ya di sirkulasi. Dia harus menghindari sistem imun yang ada di sirkulasi. Ya, menghindari sistem. Bagaimana cara dia menghindari? Dia menutup dirinya seperti apa ya? Seperti di kapsul dan sebagainya. Teorinya ya, dengan keterlibatan banyak dengan trombosit dan sebagainya, bersirkulasi tidak dikenali oleh sistem imun untuk mencapai suatu tempat. Dikenal lagi teori apa? Sit and swim teori, ya, di mana lingkungan itu cocok buat si kanker untuk bisa nyangkut. Misalnya, kenapa dia nyangkut di paru-paru? Kenapa dia tertular? Kenapa dia? Itu ada mekanismenya. Cuma belum banyak yang dijawabkan seperti itu. Ini kemarin sudah dijelaskan oleh Dr. Absis. Saya lebih ringan menjelaskannya. Jadi inilah sifat-sifat dari sel kanker. Ada 8 yang mendukung, kemudian 2 yang sebagai tambahan, dan ini 4 yang diusulkan, 14 oleh Hanahan. Jadi kemampuan dari sel kanker itu ya memang inilah yang membuat dia itu seperti bal. Cuma ingat bahwa tidak bisa sel itu berkembang kalau sistem imunnya baik. Ya, sistem imunnya baik. Jadi di tubuh kita ada yang namanya sitotoksik sel yang bisa menangkap sel kanker. Ya. Jadi berbagai macam proses dari tubuh kita yang harus dilewati sebelum kanker itu bisa berkembang. Nah di sini yang pertama kita bahas evening growth suppressor. Oh ya, kalau untuk detail tentang dampak of cancer punya Dr. Asli bagus. Ya di sana ada di depan tadi kita lihat ada di sana. Jadi itu dibaca. Jadi bagaimana menjelaskan how of cancer versi bahasa Indonesia. Kalau versi bahasa aslinya lebih terlalu ya. Tapi untuk basic kita residen kita, saya kira bukunya Dr. Asli sudah sangat bagus untuk dibaca. Ya, ini penjelasan dari hama of cancer. Kemudian jadi dia bisa menghindari atau supresor pertumbuhan itu bisa dia abaikan. Ya. Kemudian bagaimana dia bisa menghindar dari immune destruction. Bagaimana sel sitotoksik itu tidak kenal dengan sel yang sedang bersirkulasi lewat ya, jadi tidak ketangkap. Kemudian bagaimana dia bisa tidak punya program apoptosis dan sebagainya. Jadi program apoptosis itu tidak mempan. Kemudian juga dia membuat inflamasi ini penduduknya. Kemudian dia mempunyai sifat invasi metastasis. Ya ini banyak juga dia di sini ya, MDM dan sebagainya. Kemudian dia mampu membentuk vaskulatur, jadi pembuluh darah. Kemudian juga adanya genom yang tidak stabil dan terjadi mutasi, tidak mempan dengan program-program kematian yang saya sebutkan. Kemudian juga dia mengatur dengan metabolisme yang sedikit, dia sedikit. Kalau sel normal perlu oksigen, perlu apa, dia dengan kebutuhan yang sedikit. Hypoxia condition justru membangun dia, mengindus dia. Ya. Jadi kalau sel normal kita hypoxia matinya bukan jalur yang. Jadi jalur kematian itu macam-macam. Ada apoptosis, program seluler, ada nekrosis, atau juga satu lagi krisis lagi satunya. Jadi apoptosis itu kematian sel yang mana tidak terjadi inflamasi. Kalau nekrosis terjadi inflamasi. Jadi itu bedanya kalau seorang PA melihat ini apa? Ini sel dead ini inflamasi atau tidak? Kalau inflamasi disebut nekrosis. Ya. Kalau apoptosis kematian sel menua tanpa mengganggu sebelahnya. Kalau inflamasi mengganggu sel sebelahnya. Ya.
film. Nah, kita masuk juga yang basic juga, kadang-kala dilupakan. Grade dan stadium. Kalau grade ini hubungannya dengan bagaimana bentuk sel awal. Kalau dia makin mirip dengan sel awalnya, maka grade rendah. Kalau makin jauh dengan sel awalnya, grade makin tinggi. Ya. Dilihat juga tentang mitosis, arsitekturnya, dilihat konsep penentuan grade bias orang sejauh apa ya. Kemudian kalau stadium ya adjacency, jadi seberapa jauh dia sudah berubah. Ya. Dan betul tadi dikatakan pembicaraan pertama, stadium 4 pada kondisi tertentu tidak sama dengan stadium 4 di payudara. Jadi kalau kita mau membicarakan sehat dengan tidak lagi sehat dengan yang mana ini? Kalau bicarakan sehat payudara yang mana? Jadi saya bahwa perkembangan itu makin jauh. Tapi untuk praktikal kita masih pakai yang biasa. Nah, pemeriksaan kedua untuk membedakan dinamika dasar, hubungan strukturnya, prosedur dan sebagainya. Kemudian kita perlu pemeriksaan molekuler saat ini. Tidak cukup hanya di morfologi konvensional, hematoksin, gitu. Tidak bisa hanya sampai di sini. Tidak cukup diagnosis hanya sampai di sini. Sekarang kita harus masuk ke molekuler. Kenapa? Karena terapi semakin banyak. Prognosis, saya ingin tahu berapa lama saya bertahan ya. Pertama, fungsi untuk molekuler jelas, to perform the diagnosis. Jadi diagnosis yang lebih dalam lagi. Yang kedua, melihat prognosis. Jelas beda ya. Luminal subtype dengan HER2 ataupun dengan TMC berbeda. Itu. Dan sifat kemudian juga. Kemudian untuk mendeteksi minimal hidrolisis apakah masih ada. Ya. Ini bisa terlihat dengan pemeriksaan molekuler. Kemudian untuk melihat faktor herediter yang memutuskan kanker, misalnya pada BRCA itu bisa dilihat untuk familial breast cancer. Pertimbangan potensial. Nah, sebagai contoh di sini ada pemeriksaan CT hybridization yang biasa kita lakukan kanker payudara, ya, untuk melihat apakah dia termasuk subtipe HER2 atau tidak. Walaupun ada pemeriksaan imunohistochemia, beberapa negara malah langsung menggunakan VISTIS kalau alat lengkap ya. Jadi sudah diperiksa IHK HER2, nah itu bisa VISTIS itu ada. Beberapa kasus pernah saya temukan kalau pasiennya datang dari luar. Nah ini yang saya ingin slide terakhir saya ingin menggugah bahwa ini adalah basic PA, ya, hematoksin hidrolisis. Di sini akan ketemu diagnosis gimana akan ketemu diagnosis. Tapi apakah cukup untuk terapi? Seringkali tidak. Kita harus masuk ke first generation of breast cancer. Ini kayak saya kasih contoh di payudara. First generation of subtyping, ya. Jadi ini yang sehari-hari kita kerjakan di ya. Tapi sebenarnya kita sudah masuk ke yang generasi ketiga. Generasi ketiga inilah yang betul-betul molekuler. Dengan generasi ketiga kita tahu bahwa ini pasien apakah perlu kemo atau tidak, apakah endocrine terapinya harus yang lebih radikal atau cukup dua, yang lain atau malah tidak perlu hormonal terapi sebabnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sini kita masih kasar, oh ini dominan hormonal terapi, oh ini anti HER2, oh ini TNBC. TNBC-nya kita tahu ya, TNBC itu masih banyak ya, ada 7 subtipe di bawah TNBC. Ya, ada 7 subtipe di bawah TNBC. Jadi banyak sekali. Ya. Dan ini memang tidak praktikal. Praktikal kita memang masih sampai di sini. Ya, sampai di sini juga ya, masih bisa ditambah dengan pemeriksaan lain, maka kita bisa sampai di sini. Di sini kita sampai. Tapi sebenarnya kita sudah masuk ke yang tergenerasi. Tergenerasi sudah melibatkan apa? Melibatkan imunitas. Ya, imunitas. Lihat imun ya. Jadi imunitas itu menjadi suatu faktor yang penting akhirnya dalam subtyping breast cancer generasi ketiga. Ya.
Jadi begitulah bayangan kita bagaimana berkembangnya ilmu onkologi. Tapi jangan lupa sesat. Saya berusaha menyimpulkan. Jadi slide saya ini adalah sedikit ringkasan dari bukunya Dr. Asyik. Bukunya Dr. Asyik dari warna hijau yang itu sudah kontrol yang lalu juga. Ini adalah bagaimana menyampaikan secara sebenarnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan atau masih belum jelas. Mengaplikasikan teori yang kita punya terhadap praktek sehari-hari terus. Jadi pertanyaan yang gampang susah mau dijawab karena kita punya teori, mau dijawab seperti teori, mereka nggak ngerti bahasa medis. Jadi yang jelas contohnya apa kita pakai sekarang? Benar-benar. Maka kita mengenal teorinya ada sporadik 90% dan familiar 10%. Nah, yang familiar kita bisa katakan bahwa ada mutasi dari berapa gen. Itu gampang menjelaskan. Tapi kalau ditanya kenapa mutasinya pada saya, nah
Kembali kita tidak bisa jawab kalau dikejar ke sana, tapi paling tidak kita dapat bahwa ini adalah faktor familiar yang seperti itu. Kalau yang 90% ini yang sporadis ini yang memang kita menjawabnya, kalau kita jawab multifaktorial, nggak ngerti ya. Nah, kita katakan sama, saya selalu mengatakan bahwa sel kanker itu bukan sel orang lain, itu selnya ibu sendiri. Selnya ibu sendiri. Sel yang nakal. Saya selalu menyebutkan ini. Sel yang nakal, seperti anak yang nakal. Jadi saudara kita tubuh kita tidak mampu mengontrolnya sehingga dia menjadi tumbuh banyak. Ketika dia masih sedikit, sebetulnya gampang untuk dikendalikan dengan cara operasi ataupun apa yang harus dilakukan. Tapi begitu dia banyak, dia sedikit. Karena dia sudah mengimpun diri. Ini boleh saya analogikan ketika saya berdiskusi dengan guru saya. Ketika suatu komunitas itu isinya orang baik, maka akan jalan baik. Tapi ketika datang satu orang, contoh di komplek rumah, datang satu orang tidak kerja, dia di rumah saja, tapi kok ya rumah yang paling besar, paling mewah, tetangga-tetangga kan bertanya, tetangga-tetangga itu orang baik. Apa itu? Satu orang ingin tahu, berkenalan, bercerita, ternyata dia pengedar narkoba, karena nakal. Di komplek itu 20 orang baik, datang 21, yang satu itu pengedar narkoba. Pengedar narkoba dia bilang sama yang lain, apa yang kamu kerja susah-susah? Kayak saya aja, kerja sedikit, kaya, gitu ya. Nah, ini saya kali ini. Itulah yang terjadi kalau ketika sel tubuh kita kalah. Satu kepengaruh ikut ngedari. Besoknya nggak bisa itu. Dari 20 penduduk di kompleks itu, 18 yang masih baik, 2 sudah ikut ke sana jadi 3. Nanti lama-lama tunggu setahun saling mempengaruhi. Nah, satu kompleks itu jadi pengedar narkoba. Itulah yang terjadi ketika sel kanker itu mulai menguasai sistem imun kita. Interaksi itu rumit. Jadi dia interaksi yang kalau cuma satu sel itu gampang imun semua. Tapi begitu sudah banyak, maka yang baik itu bisa berubah menjadi yang jahat. Jadi interaksi sel imun itu kira-kira seperti ini. Jadi proses untuk mengecek imun itu bukan hanya di awal, tapi juga proses secara panjang. Baik time. Nah, menjelaskannya harus menjelaskan kepada pasien mesti baik. Jadi, Bu, ini asalnya dari tubuh ibu sendiri, kenapa dia bisa berubah? Ya, berbagai faktor itu bisa polusi. Itu sebutkan multifaktor. Bisa stres, bisa makanan, bisa paparan radiasi. Ya, seperti itu. Akhirnya dijelaskan bisa gaya hidup dan sebagainya. Itu yang sebelum kita masuk ke multifaktorial mesti dikatakan dulu bahwa itu sebenarnya sel tubuh mereka sendiri sebenarnya yang bersalah. Ya. Dan kadang-kadang pasien juga setelah 5 tahun kamu lagi, setelah 7 tahun kamu lagi, setelah 10 tahun kamu lagi. Kira-kira sulit kan jawab, kok bisa ya? Nah, pas tugas dikulik, jawabnya gimana? Nah, jadi jawabnya begini. Ketika sel kanker itu masuk ke sel-sel, ada nanti dengan sel-sel. Jadi baca ini jelasnya, sel-sel ada sel. Jadi sel-sel itu adalah kondisi di mana sel itu dorman. Sel itu dorman, tidak terlihat hidup, tapi dia hidup. Seperti beruang kutub yang mengalami hibernasi. Dia disirkulasi dengan metabolisme yang sangat rendah, jadi dia seperti tidak makan di dalam sirkulasi. Dalam sirkulasi itu kapan waktunya sel-sel kita tidak tahu. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang sekian tahun. Itulah yang menjawab kenapa ketika kita mengatakan bahwa pasien ini sudah cancer free, bahkan dengan PET scan segala bersih 7 tahun kemudian kembali. Jawabannya salah satunya adalah karena sel dormannya bangun. Ya. Itu salah
proses, baru proses baru ya tentu saja mulai dari sel normal berubah yang seperti tadi displasia, hiperplasia, displasia dan sebagainya. Ya. Mungkin mudah-mudahan sudah jawab. Mungkin ada yang selamat pagi dok, izinkan saya Rizky dari UB. Sebenarnya ini kan kita bahas tentang psikologi sainsnya dan homologi. Kebetulan saya sempat melakukan penelitian sebelumnya tentang eugenol yang kami nanopartikel kemudian dienkapsulasi dengan menggunakan titosan yang kita lakukan pada sel MCF7 pada breast cancer. Nah, selama ini saya cari jawabannya dan saya tanyakan pada beberapa konsulen masih belum mendapatkan jawaban yang pas dari saya. Jadi di hasil penelitian tersebut mulai menunjukkan bahwa adanya penghambatan di sel cycle S pada siklus S-nya. Kemudian ternyata mengingat kemarin penelitian itu juga menunjukkan ada penumpukan sel di bagian genol yang menunjukkan adanya proses apoptosis yang meningkat. Nah, seingat saya dari siklus sel itu berjalan dari G1 ke S itu ada checkpointnya. Kemudian dari S ke M itu tidak ada, S ke G2 itu tidak ada checkpointnya, G2 ke M ada checkpointnya kembali. Nah, apa yang menyebabkan di fase S ini menjadi penumpukan padahal tidak ada checkpoint dari S ke G2? Kemudian ketika fase sintesis itu meningkat, kenapa dari fase sintesis ini genolnya juga meningkat juga? Jadi kalau basic saya itu memang di situ kemarin. Jadi siklus sel itu salah satu yang kita harus baca. G1, S, G2, M kan itu. Nah, tidak semua bisa terjawab. Tapi tadi penelitian tentang citosan. Genol. Saya sendiri belum nggak sampai ke sana. Kalau kita lihat itu bahan-bahan ini, bahan alami. Oh, alami. Oke. Jadi Anda disintesisnya dari rumput ya? Bukan. Dari apa? Dari honeybee venom. Oh, honeybee. Jadi dari sarang tawon ya? Ya. Jadi penelitian basic tentang zat-zat alami banyak sekali. Yang lain sekali. Kita mau kemana diteliti. Sebetulnya, kalau boleh saya jawab, saktimoterapi itu berasal dari alam ya. Contohnya habitat saya, contohnya apa dari pohon hiu gitu ya. Itu pohonnya ketika ditemukan di awal satu pohon dapatnya setengah sisi ekstraknya. Jadi akhirnya dibuat pabrikan, ditemukan zat aktifnya. Kalau penelitian tentang yang tadi itu harus melalui 9 tahap tingkat kesiapan teknologi namanya. Jadi mulai dari menemukan zat aktifnya, nanti zat aktifnya ini tempatnya di hal frekuensi itu di mana, ya, pathway yang mana yang diupload. Nah itu kalau itu belum jelas saya juga sulit karena terus terang bahan dasar Indonesia juga banyak yang ada buah merah, ada bajakah, ada macam-macam. Ya. Jadi itu sebenarnya sebenarnya itu profesinya kita di Indonesia. Kalau bisa ada satu yang establis nantinya berasal dari bahan kita, itu paten sebenarnya. Ya. Jadi dari HIP coba mencari di situs yang mana yang menghambat itu kan. Saya sudah mulai kebayang. Jadi tapi pertanyaannya jadi di pemeriksaan dari flow sitometrinya itu tidak terus peningkatan di fase S-nya. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari siklusnya dari G1 ke S itu ada checkpointnya, sehingga harusnya ketika dia mengalami penghambatan di fase S, dia akan mengalami penumpukan di fase G1
Begitu juga apabila dari G2 ke N itu ada checkpointnya, sehingga dia ketika mengalami penggambaran di fase G2 nya, sehingga G2 nya akan melumpuh. Tapi ini kenapa di fase S nya yang dimana dia tidak ada checkpoint juga fase G2 nya? Itu yang menjadi pertanyaan. Di satu S terus antara G2 dan antara S2 antara S1 ada checkpointnya. Ya, kenapa menunggu di sana? Menunggunya Andre yang berbeda gitu sekarang. Jadi ya ini saya terus saya bukan baca ya untuk ilmu ya. Jadi harus diteliti satu persatu membaca semua. Memang penelitian basic saya seperti itu, apalagi yang menggunakan dasar alam itu penelitian yang menarik karena subnya ada di kita dan kadang-kadang sudah digunakan bertahun-tahun, ada di kitab atau di lembaga. Jadi sekarang bagaimana membangunkan kekayaan lokal kita untuk bisa dipergunakan. Tapi itu melalui sebuah ya, 9 tingkat kesiapan teknologi sebelum dia bisa diestablishkan sebagai misalnya contoh satu indikator yang diperjualbelikan bebas. Nah, untuk jawaban itu kenapa lumpuh di S, saya sendiri tidak bisa jawab. Sulit itu. Jadi saya sudah cerita tentang yang sendiri, tentang kalau citosan sudah banyak dipakai juga. Ini teknologinya prosedur. Iya, untuk pemeriksaannya menggunakan prosedur ini. Ini sekolahnya sebelumnya S2 ya? Apa itu penelitiannya? Iya. Oh, akhirnya. Oh ya. Nah, terima kasih. Jadi saya jujur saya belum bisa. Nanti kita coba diskusi dulu ya. Terima kasih dokter. Memang ilmu soal kanker ini kita cuma disebut cukup saja, masih banyak hal yang masih kita tahu dari kanker. Dan semakin kita mempelajari lebih dalam, saya pribadi sih semakin takut dengan sel kanker itu yang kebanyakan sel ini yang harusnya berfungsi untuk membuat sel kanker, dia juga bisa memanipulasi sel rumah dan semuanya. Saking pada yang bangga sama ya. Dan karena saya tadi bilang saya punya nyawa sendiri ya, hanya kan kayak bayi dari sel yang keluar dari sini. Ya mungkin ada lagi yang masih betul sudah habis waktunya. Ya, mungkin sekian yang bisa kita diskusikan ya, kalau ada yang lanjut bisa di kelompok ini. Terima kasih atas waktunya. Saya diskusikan. Terima kasih kepada moderator dan pembicara yang telah memberikan ilmu dari insight baru. Terima kasih juga buat para peserta yang sudah aktif berdiskusi. Kami mohon untuk para pembicara dan moderator untuk tetap berada di depan karena akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Kita beri aplaus sekali lagi